Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang resume CFG. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Novisa Fitri, kedua Saiful Anwar, ketiga Yuni Tristari, dan keempat Muhammad Rafinal Chandra. Perkembangan CFG, Rules di Indonesia, mengamankan penerimaan pajak. Presentasi ini membahas perkembangan aturan Control Foreign Corporation di Indonesia. Aturan ini penting untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan dibahas dari latar belakang penerapannya hingga tantangan dan upaya pemerintahan untuk mengoptimalkannya. Latar belakang penerapan CFG Rules di Indonesia. Yang pertama ada erosi basis pajak, meningkatnya praktik penghindaran pajak melalui perusahaan asing yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu kehilangan penerimaan pajak negara berkurang akibat penempatan keuntungan di luar negeri melalui entitas yang dikendalikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Sapitri. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi CFC dalam peraturan perpajakan di Indonesia. CFC didefinisikan sebagai perusahaan asing yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara Indonesia atau badan dalam negeri. Pengendalian dapat berupa kepemilikan saham, hak suara, atau perjanjian. Adapun tujuan penerapan CFC Rules di Indonesia, yang pertama, mencegah penghindaran pajak, mencegah warga negara Indonesia dan badan dalam negeri untuk menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan ke perusahaan asing yang mereka kendalikan. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan keadilan pajak, memastikan bahwa semua wajib pajak, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, dikenakan pajak sesuai dengan kewajibannya. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan penerimaan pajak, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui perusahaan asing yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia atau badan dalam negeri diikut sertakan dalam perhitungan pajak di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuannya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, pembagian keuntungan. Keuntungan CFC yang dikendalikan oleh warga negara asing atau badan dalam negeri dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan ketentuan yang kedua yaitu penghindaran pajak. Aturan ini bertujuan untuk menghukum atau menghentikan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan perusahaan asing yang dikendalikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raflinal Chandra. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan implementasi CFC Rules di Indonesia. Yang pertama, UU nomor 36 tahun 2008 pertama kali menerapkan CFC Rules di Indonesia, menandai awal dari upaya serius untuk mengamankan penerimaan pajak. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 166 garis miring PMK 03 garis miring 2015 memberikan definisi CFC lebih jelas dan memperluas cakupan aturan. Yang ketiga, UU nomor 7 tahun 2021 merevisi UU PPH dengan memasukkan ketentuan baru terkait CFC, memperkuat dan memperjelas aturan untuk mengoptimalkan implementasi. Dampak penerapan CFC Rules terhadap penerimaan pajak. Yang pertama, peningkatan penerimaan. Penerimaan pajak dari WNI dan badan dalam negeri yang memiliki perusahaan asing yang dikendalikan meningkat secara signifikan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Adanya CFC Rules meningkatkan kesadaran WNI dan badan dalam negeri terhadap kewajiban pajak mereka. Yang ketiga, mendorong kepatuhan. Aturan yang jelas dan tegas mendorong kepatuhan pajak serta mengurangi praktik penghindaran pajak.
Adapun tantangan dan kendala dalam penerapan CFC Rules. Yang pertama, kerumitan aturan. Aturan CFC kompleks dan rumit, membutuhkan interpretasi dan pemahaman yang baik untuk penerapannya. Yang kedua, keterbatasan data. Keterbatasan data dan informasi terkait kepemilikan perusahaan asing yang dikendalikan oleh WNI atau Badan Dalam Negeri. Yang terakhir, pengaturan internasional. Kesulitan dalam berkoordinasi dengan negara lain dalam mengelola informasi dan mengatur kewajiban pajak terkait CFC. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuni Trilestari. Oke, selanjutnya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi CFC Rules. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengumpulan data. Kemudian sosialisasi dan edukasi, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada WNI dan Badan Dalam Negeri untuk meningkatkan pemahaman tentang CFC Rules. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional, yaitu meningkatkan kerjasama internasional dengan negara lain untuk mencegah penempatan keuntungan di negara dengan pajak rendah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi ke depan. CFC Rules di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan dalam upaya mengamankan penerimaan pajak di negara. Implementasi aturan ini perlu terus dioptimalkan dengan mengatasi tantangan dan kendala yang ada. Sekian, terima kasih dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.